إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Nabi setiap malam pipis di satu bejana. Di satu bejana, bejananya itu ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi, air seni Nabi, maaf, tidak boleh diinjak manusia, tidak boleh terinjak tidak boleh terinjak. Karena yang tahu buangnya ya Nabi. Nah di saat itu satu malam Nabi besok paginya belum buang, Nabi ngajar dulu. Nabi ngajar, selesai ngajar Nabi ngambil, Nabi mau buang. Begitu lihat di bawah udah nggak ada. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi SAW. Ditanya, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Dikeluarin. Ini ya Rasulullah. Isinya mana? Isinya udah gak ada. Isinya mana? Isinya aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka, dosa. Enggak. Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatmu tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Betapa seringnya kita mendapatkan orang-orang menyampaikan hadis-hadis palsu yang tidak datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana zaman rahmatullah, orang-orang seperti ini tentunya mereka tidak mau belajar dan mencari tahu apakah hadis yang mereka sampaikan ini adalah hadis yang sahih atau hadis yang mereka sampaikan adalah hadis dhaif atau bukan hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal zaman rahmatullah sering menyampaikan sebuah hadis yang bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam, atau hadis ini adalah hadis maudhu atau dhaif yang dilemahkan oleh para ulama, maka ini adalah merupakan di antara dosa besar. Nabi SAW mengancam orang-orang yang suka berdusta atas nama beliau dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya sebuah tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu zaman rahmatullah, apakah orang-orang yang sering menyampaikan hadis palsu atau hadis dhaif ini, mereka tidak berusaha mencari tahu apakah hadis tersebut hadis yang sahih atau hadis dhaif, atau mereka hanya pembiaran, ya, sekedar untuk menyenangkan mad'u, menyenangkan jamaah, ataukah dia mungkin membesarkan istilahnya kita ini habaibnya dan sebagainya agar dimuliakan, agar ditinggikan. Maka ini adalah merupakan di antara perkara yang harus kita luruskan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita akan sebutkan dua hadis. Tadi si da'i ini menyampaikan sebuah hadis, salah satu hadis yang kita akan kritisi. Hadis yang pertama zaman rahmatullah berkaitan dengan air seninya Nabi alaihi salatu wasalam. Bahasanya disebutkan dalam hadis yang pertama tentang Ummu Aiman. Nabi SAW suatu ketika disebutkan dalam riwayat Abi Malik An-Nakhi Anil Aswad Ibnu Qais An-Nubai Al-Anazi An Ummul Aiman. Jadi ini periwayatannya, hadis yang diriwayatkan dari Abi Malik An-Nakhi, kemudian Al-Aswad Ibnu Qais An-Nubai Al-Anazi An Ummu Aiman. Taim. Ummu Aiman disebutkan di sini berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili ila fakharatin fi janibil bait fabala fiha. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun di malam hari untuk membuang air seninya beliau, untuk kencing beliau. Maka beliau kencing di sebuah tempat bejana yang berada di sisi rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fabala fiha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kencing di tempat tersebut. Faquntu minal lail wa ana atashanuhu wa ana atashanatun fasharibtu ma fiha wa ana la ash'aru falamma asbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Maka pada malam juga itu aku kemudian merasa kehausan. Maka Ummu Aiman ini
mengambil air dari bejana yang telah dikencingi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kemudian dia meminumnya dan tidak merasakan air tersebut adalah air seninya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di pagi hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Aiman, "Ya Ummu Aiman, qumi fa ahriqi ma fi tilkal fakhara." Wahai Ummu Aiman, bangunlah engkau dan buanglah air yang berada di bejana sisi rumah tersebut. Qultu, maka saya pun berkata, qad wallah syaribtu ma fiha. Maka Ummu Aiman ini berkata, demi Allah, sungguh saya telah meminum air tersebut. Qalat, maka Ummu Aiman berkata, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhu thumma qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai gigi gerahan beliau terlihat dan beliau berkata, amma innaka la tahtakhina batnaka abadan. Adapun engkau hai Ummu Aiman, sesungguhnya perutmu tidak akan pernah merasakan sakit lagi. Namun jamaah rahmatullah, di sini ada yang menarik di mana si dai ini mengatakan bahwasanya hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tahu di mana harus dia buang air seninya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus tahu. Dan orang lain tidak boleh tahu. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwasanya kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diinjak oleh makhluk siapapun. Maka ini adalah merupakan di antara bentuk gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berlebihan mengagumkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar daripada hak yang menjadi hak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah jamaah rahmatullah, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus dengan dibangun di atas pendalilan Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya apa? Tidak boleh guluh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kebanyakan manusia di zaman kita sekarang ini, mereka mengagumkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas batas yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Seperti bahasa-bahasa gulu yang dia mengatakan bahasanya air seninya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengetahui di mana dibuang kecuali Nabi sendiri. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terbangun di dalam hadis ini, beliau memerintahkan Ummu Aiman untuk membuang air seninya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahasanya beliau adalah manusia biasa sama dengan manusia yang lainnya. Cuma beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan yang tidak dimiliki manusia yang lainnya. Nanti kita akan bahas. Ini hadis yang pertama. Maka hadis ini jamaah rahmatullah diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitabnya Mustadrak, begitu pula dengan Abu Naim di dalam kitabnya Al-Hilya, wa Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Maka para ulama kemudian mengatakan wa isnadul hadis dhaifun. Adapun isnadul hadis dhaifun, semua sanad hadis ini itu lemah. Hadis ini hadis yang lemah. Fi illatan, karena dua sebab. Ada dua penyakit pada hadis ini. Al-illatul ula, sebab yang pertama, penyakit yang pertama dalam hadis ini, al-inqita'u baina Nubaih al-Anazi wa Ummu Aiman, yaitu terputusnya sanad antara Nubaih al-Anazi dan Ummu Aiman. Ini terputus zaman rahmatullah. Sehingga para ulama kemudian mengatakan terputusnya sanad antara Nubaih al-Anazi dan Ummu Aiman ini, sehingga hadis ini menjadi hadis yang dhaif, tidak boleh dijadikan sandaran. Wal illatu tsaniyah, dan cacat yang kedua, sakit yang kedua dari hadis ini adalah Abu Malik An-Nakhi wa ismuhu Abdul Malik ibn Husain wa huwa muttafaqun ala dha'fihi. Adapun Abu Malik dari periwayatan hadis ini, dari sanad hadis ini, di mana namanya adalah Abdul Malik ibn Husain, disepakati para ulama bahasanya orang ini adalah lemah pendalilannya, lemah hafalannya, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Qala anhu An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i mengatakan tentang Abu Malik ini, An-Nakhi, yang dimana namanya ada Abdul Malik ibn Husain, beliau adalah orang matruk. Apa artinya matruk zaman rahmatullah? Abu Malik ini yang meriwayatkan hadis ini matruk, ditinggalkan hadisnya, tidak diambil oleh para a'immah. Kemudian waqala Abu Hatim dhaiful hadis. Abu Hatim mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Waqala Amru ibnu Ali dhaifun munkarun al-hadis. Hadis ini adalah hadis yang lemah, munkar hadisnya. Ini hadis yang pertama yang disebutkan tadi oleh Sidah ini
dan hadisnya sangat lemah zaman rahmatullah, tidak bisa dijadikan sandaran. Kemudian Imam Al-Hafiz berkata, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah berkata, wa Abu Malik dhaifun. Adapun Abu Malik ini orangnya lemah. Wa Nubai lam yalhaqu Ummu Aiman. Dan adapun Nubai dari sanad hadis ini tadi yang kita sebutkan, ini tidak berjumpa dengan Ummu Aiman. Tidak berjumpa dengan Ummu Aiman. Taim. Kemudian hadis yang kedua zaman rahmatullah, maka sehingga hadis yang pertama tadi itu dhaif. Riwayatnya dhaif, sanadnya dhaif, dan orang yang menyampaikan hadis kepada kita, periwayatnya ini ruwatul hadis itu juga dhaif. Baik, hadis yang kedua zaman rahmatullah, hadis yang disebut dengan hadis Barakatu Ummu Yusuf. Li bauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kencing, beliau buang air seninya. Di mana hadis ini diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij. Qala, dia berkata, haddatsatsni Hukaimah bintu Umaymah bintu Ruqayyah an ummiha annaha qalat. Dari Ruqayyah, dari mamanya, dari ibunya, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yabulu fi qadahin aidan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing di sebuah bejana. Thumma yarfa'u tahta sariri. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menaruhnya di bawah tempat tidurnya. Fabala fihi thumma jaa fa arada fa idzal qadah laysa fihi syai'un. Maka ketika sallallahu alaihi wasallam ingin membuang air seninya, maka beliau tidak mendapatkan air seninya tersebut. Faqala li imratin yuqalaha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang wanita yang disebut dengan Barakah. Jadi Barakah ini adalah pembantunya Ummu Habibah yang didatangkan dari negeri Habasyah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Barakah, "Ainal baulul ladzi kana fil qadih?" Di mana air kencing yang tadinya berada di bejana? Qalat syaribtuhu. Maka Barakah ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah meminumnya." Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, laqad ihtadharti minan nari bihidharin. Engkau telah menjadikan air kencing itu sebagai diantara tamen dari tamen-tamen neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan kau meminum air seni tersebut, engkau tidak akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, begitu pula At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir. Dan kata para ulama, wa huwa haditsun dhaifun, dan hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Jadi dua hadis yang kita sebutkan tadi zaman rahmatullah berkaitan dengan keutamaan air seninya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Sehingga memang ya, kalau kita melihat umumnya para penceramah-penceramah syubhat ini yang gemar melestarikan, menyebarkan amalan bid'ah khurafat, itu memang menggunakan hadis-hadis lemah, hadis-hadis mungkar yang tidak ada sandaran kuatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dhaif li jahalati Hukaimah bintu Humaymah. Di mana? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Hukaimah, sementara Hukaimah ini orang tidak tahu siapa dia. Ruwatul hadis, para ahli hadis tidak mengenal dia siapa. Qala Zahabi fi Mizan al-I'tidal ghairu ma'rufa. Orang yang disebut dengan Hukaimah dalam riwayat ini tidak dikenal. Sebagaimana perkataan Az-Zahabi di dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Taib. Wa qala Ibnu Hajar. Dan Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitabnya Taqribut Tahdzib, Hukaimah bintu Umaymah la tu'raf. Adapun Hukaimah bintu Umaymah ini tidak dikenal. Tidak dikenal perawi yang seperti ini. Wa ma'illatil jahala fa inna matal hadis matrub ittiraban kabiran. Bersamaan dengan Hukaimah bintu Umaymah ini orang yang tidak dikenal, maka juga matan hadis ini dicampakkan, dibuang, tidak dipakai oleh para ulama. Ittiraban kabiran, ikhwan. Hadis yang yang ditolak oleh para ulama, tidak digunakan. Taib. Kemudian yang perlu ditekankan bahwasanya para ulama telah sepakat baulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fal aslu fi annahu kabaki baulil bashar. Adapun air seninya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kotorannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama hukumnya dengan kotoran umumnya manusia. Maka ini harus kita luruskan. Banyak keyakinan-keyakinan batil berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gulu terhadap haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita diperintahkan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada kadarnya, ada batasnya.
Tidak boleh seseorang itu melampaui kadar batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Abu Bakar yang sangat indah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, manusia tidak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bahkan Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, maka saya akan pancung kepalanya, saya akan tebas lehernya. Maka datanglah tampil Abu Bakar untuk menenangkan para sahabat, dan di antaranya sahabat yang didiamkan adalah Umar. Maka beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Artinya kalau selama ini anda berjuang atas nama Muhammad, Muhammad telah meninggal. Kalau anda beribadah karena Muhammad, Muhammad telah meninggal. Dan siapa yang menyembah kepada Allah, maka Allah tetap akan hidup. Ini adalah penegasan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kalian boleh memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan melewati kadarnya. Nabi SAW manusia biasa dan beliau akan meninggal. Maka sama zaman dalam Allah, kata para ulama, fal aslu fihi annahu kabaki baulil bashar, bahasanya air seninya Nabi SAW itu sama dengan air seninya manusia yang lainnya. Walaysa thamatun istithna fi kauni zahiran, dan tidak ada pengecualian kencing Nabi SAW itu suci, ya tidak sebagaimana kencingnya manusia biasa zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis, sangat banyak hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastanji ba'da intihai min bauli wa qada'i hajati, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau buang air kecil atau buang air besar, beliau beristinja. Ya, beliau beristinja, membersihkan kotoran beliau, menunjukkan zaman rahmatullah kotoran beliau itu tidak suci. Maka silahkan antum merujuk kepada kitab-kitab fikih, di mana Nabi SAW ketika beliau habis kencing, beliau beristinja, membersihkan kencingnya. Beliau setelah buang air besar, beliau beristinja, membersihkan kotorannya. Menunjukkan, sangat menunjukkan dan menegaskan dan menekankan kepada kita semuanya bahwasanya kotoran Nabi SAW itu tidak suci. Taim. Dan banyak ayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW ini adalah manusia biasa sama dengan kita, cuma beliau diberikan kekhususan, dan kekhususan itu tidak sampai kepada kotorannya beliau SAW. Banyak orang kekhususan Nabi itu dibuat-buat oleh mereka sendiri. Di antaranya air kencing Nabi SAW itu bersih, boleh diminum. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang ingin mencontoh seperti Nabi SAW, seperti air minumnya orang-orang yang dianggap wali, perlakuannya yang dianggap wali, itu kadang mereka bagaimana ya, diagungkan, dimuliakan. Bahkan tidak sedikit air kebokannya, air cuci kakinya itu diminum oleh orang-orang yang ta'assub kepada wali yang dianggap orang yang dianggap wali tersebut. Baik, Nabi SAW dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nabinya, qul innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya ini hanyalah manusia biasa sama dengan kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhkuruni fadhakkiruni, sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa, dan kalau saya lupa maka ingatkan aku. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, dalam sebuah hadisnya dan diriwayatkan oleh Muslim, innama ana basyarum arda kama yardal bashar, sesungguhnya ini saya ini adalah manusia biasa, saya bisa ridho sebagaimana manusia ridho biasa ridho, wa aqdabu kama yaqdabul bashar, saya bisa marah sebagaimana manusia itu marah. Maka inilah zaman dari rahmatullah hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis yang pertama, innama ana basyarum mithlukum ansama kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni, ini rawal Bukhari wa Muslim. Maka semua pendalilan ini mengajarkan dan mendidik kepada kita semuanya bahwasanya Nabi SAW itu adalah manusia biasa. Cuma beliau SAW diberikan kekhususan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, dan pengkhususan ini orang tidak boleh guluh, tidak boleh berlebihan. Maka kita menetapkan kekhususan Nabi SAW sebagaimana beliau menetapkan kekhususan terhadap dirinya sendiri atau para sahabat dapatkan dari sisi Nabi SAW. Dan teranya zaman rahmatullah, kekhususan Nabi SAW adalah beliau mengatakan, ya Aisyah, inna ainai tanamani wala yanamu qalbi, wahai Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur, akan tetapi hatiku itu tidak pernah tidur, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengatakan, aqimus sufufa fa inni arakum khalfa dhahri, luruskanlah, rapatkanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya saya melihat dari belakangku. Artinya dari pundak beliau sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya bagaimana saf-saf mereka. Dan ini adalah bentuk kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah zaman rahmatullah, sedikit kita meluruskan dan menjelaskan bagaimana hadis-hadis khurafat yang tersebar di tengah-tengah masyarakat,
dan itu banyak dilestarikan, banyak disampaikan dan banyak diamalkan oleh manusia dan diyakini bahwasanya itu adalah merupakan dari sisi Nabi SAW. Padahal semua kisah tersebut adalah kisah khurafat, bukan dari Nabi SAW, tapi itu adalah merupakan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang dibuat-buat oleh manusia untuk menggelincirkan manusia yang lainnya dari akidah dan yang lurus dan melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam akidah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi SAW. Oleh karenanya kita selektif dalam mendengar, membaca dan melihat ceramah-ceramah yang tersebar di media sosial. Jangan sampai kemudian kita mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak tepat, dari orang-orang yang suka menyebarkan amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan bid'ah, amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, beserta dengan amalan-amalan khurafat. Naktafi bihadzal qadar wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.